perpaduan warnanya itu nggak terlalu mencolok, berkesan imut, berkesan retro di saat yang bersamaan. Cir, tank banget. Kayak bawa sepeda. Karena aksesoris buat Fox 200 ini udah pasti barangnya jarang banget cuy ya. Balik lagi di channel Tank Katros, yoy. Di episode kali ini gue mau ngebahas salah satu project Katros ini dari motor listrik nih coy, yaitu Polytron Fox 200. Ubahan kali ini tuh bisa dibilang tuh simple banget ya, tapi tetap pengen gue videoin. Kenapa? Karena gue berharap di project kali ini bisa jadi inspirasi di sini ya buat teman-teman semua yang punya motor listrik. Karena jujur aja gue masih jarang banget sih ngelihat motor listrik, khususnya yang buat daily ya. Secara visual tampilannya berubah dipakai daily itu masih jarang banget cuy. Kalaupun ada paling sifatnya yang performance, ganti baterai, ganti controller, kayak gitu-gitu ya. Nah yang buat daily ini gue ngeliat karena masih jarang, mudah-mudahan di video kali ini bisa jadi referensi buat kalian semua. Fox 200 ini milik Mas Angga, dan Mas Angga ini sebenarnya datang ke Katros dengan membawa konsep. Jadi udah ada desainnya cuy. Nah desainnya seperti ini. Dari situ tinggal tugasnya Katros untuk merealisasikan mimpinya gitu kan. Setelah gue lihat desainnya, sebenarnya ubahannya cukup simple, tapi karena permainan warna dan penambahan sedikit aksesoris di bagian depan dan belakang, motor ini jadi kelihatan imut dan lucu banget. Oke, seperti apa detail motornya langsung aja gue bahas lebih detail lagi, sekaligus gue kasih ngeliat flashback proses pembuatan beberapa parts yang ada di motor ini. Ini dia, Polytron Fox 200, custom by Katros Garage, konsep by Angga. Ya. Yap, ini dia guys, Fox 200 yang udah dimodifikasi. Ini bisa dibilang modifikasi tipis-tipis ya di Fox 200, dan jujur ini pertama kalinya Katros ngegarap motor listrik dari Polytron. Kita lihat dulu pertama dari ubahan kaki-kakinya nih cuy. Sebenarnya kalau dari bagian spek kaki-kaki khususnya lingkar roda, mulai dari velg, bannya, spakbornya, itu sebenarnya nggak ada yang kita custom. Hanya di sini penambahan wheel dop. Kemarin kita bikin wheel dop ini custom dari bahan fiber. Untuk wheel dop, kita cuma pasang di bagian roda depannya doang cuy ya. Kalau untuk roda belakang, karena ini motor listrik, tipenya itu adalah hub, dynamo hub. Jadi kita udah nggak perlu pasangin wheel dop lagi ya. Cukup di bagian depan, dan wheel dop di bagian depan ini untuk finishingnya kita tambahin dekal dengan grafis warna biru, putih, dan oranye. Untuk ukuran bannya sendiri atau lingkar rodanya, dia antara yang depan dan yang belakang tuh ukurannya beda ya. Yang depan ring 12, yang belakang itu ring 10. Nah untuk bannya, yang depan ini 90/90 ring 12. Sedangkan untuk yang belakang itu ukuran bannya 100/90 ring 10 cuy. Sebenarnya plus minus ya. Gue kalau jujur gue pribadi lebih suka kalau ukuran ban itu dari pabriknya dibekali dengan ukuran yang sama. Misalnya 14/14, 12/12. Kalau kayak gini nih 12/10, ribetnya apa? Kalau mau ganti ban, nyesuaiin ukuran depan dan belakangnya bannya ya. Kalau mau masing-masing ban itu ukurannya naik satu step gitu, itu bakal susah sih. Masuk ke bagian body-body, ini body-body terbilang yang paling banyak di custom sih ya. Walaupun sebenarnya bodinya standar, tapi ini udah mengalami repaint atau dicat ulang. Khususnya di aksen bagian lampu depan, di bagian dekasar, sampai ke bagian aksen bodi samping. Nah, kalau yang di depan ini aslinya, ini adalah warna list hitam. Cuma kita bikin senada jadi warna putih. Tapi kita tetap mempertahankan grill bagian depannya ini pakai warna chrome-nya. Jadi kelihatan lebih monoton gitu ya untuk di bagian body-bodinya. Pun begitu dengan bagian dek kasar, di bagian dek tengah ini, itu kita
kita repaint juga warnanya jadi abu-abu muda terang ala-ala motor-motor JDM gitu ya. Biasanya kalau di motor-motor Matic Jepang tuh warna decknya itu cenderung ke abu-abu, bukan ke warna hitam gitu. Seperti yang kebanyakan di Indonesia gitu kan. Nah, untuk di bagian bodi samping kalau kalian lihat aksen warna oranye ini adalah bagian yang kita cat ulang juga. Aslinya bukan warna orange dan selebihnya ini masih warna standarnya. Nah, selain aksen di bodi samping ini, di bagian depan, khususnya di cover setang ini ya, topinya, ini juga kita repaint. Aslinya warna hitam kalau nggak salah, kita repaint juga warna oranye. Untuk keseluruhan warnanya gue suka banget ya. Perpaduan warnanya itu nggak terlalu mencolok, berkesan imut, berkesan retro di saat yang bersamaan. Bang, lantas aksesoris apa aja yang dipasangin di motor ini? Yap, tenang. Ada juga aksesoris yang dipasang di motor ini, dan itu semua sifatnya custom. Kenapa? Karena aksesoris buat Fox 200 ini udah pasti barangnya jarang banget cuy ya. Salah satu kelemahan dari motor-motor listrik itu adalah ketersediaan part aksesoris yang jarang. Jadi mereka harus custom. Salah satunya adalah bagian front rack. Nah, front rack ini di request sama Mas Angga, awalnya itu seperti yang ada di desain, yang kayak gini. Tapi setelah dia ngelihat motor Swift Big gua ya, yang model front rack itu agak panjang, depannya agak panjang, dia langsung berubah pikiran untuk pengen dibuatin dengan model yang sama. Akhirnya model front rack Swift Big gua terapin di sini. Cuma bedanya kalau Swift Big gua itu bagian tengah ini kan lampu ya. Nah, kalau ini nggak ada lampunya, gua pasangin besi tambahan, sama dia agak maju ke depan. Di sini juga ada kita siapin tatakan plat nomornya, dan di depan ini bisa bawa barang sampai seberat kurang lebih 5 kg. Gimana rasanya naik Fox 200 ini? Jujur, gue belum pernah naik motor ini sih. Belum pernah nge-review juga. Dan buat gue yang tinggi badannya 160 ya, naik motor ini, posisi kaki masih cukup napak. Nggak terlalu napak banget, tapi masih cukup nyaman. Buat cewek-cewek harusnya masih cukup nyaman juga. Dan yang gue sukanya dari motor listrik ya, entah kenapa ya, posisi decknya itu kalau motor listrik hampir sama-sama rata ya, itu dia tinggi. Nah, seperti ini. Jadi posisi paha gue tuh nyaris lurus. Beda kalau misalnya gue naik misalnya kayak Aerox atau motor-motor Matic konvensional Jepangan gitu ya. Biasanya pahanya tuh nih masih agak turun. Jadi deck itu masih agak rendah. Plus minus sih sebenarnya. Kalau joknya yang tinggi ini, bawa barangnya jadi mungkin agak nggak bisa yang terlalu besar gitu kan. Tapi untuk posisi kakinya jadi ekstra nyaman kalau menurut gue. Di bagian stang kemudi, aksesoris nggak terlalu banyak kita pasangin. Pertama grip gas. Grip gas dari Katros. Kita pilih yang warnanya biru karena keseluruhan motor ini konsepnya emang agak-agak ada pop artnya gitu ya, warnanya nabrak-nabrak. Terus spion kita pasangin produk aftermarket juga yang modelnya bulat biar berkesan imut. Sama ada bracket HP dari Moto Wolf. Kalau ini dari owner sendiri kayaknya yang bawa ya. Ada topinya juga, lucu nih, topinya warnanya biru orange juga, mirip sama warna motornya. Dari depan kita pindah ke belakang. Di belakang juga sama, kita custom bagian backracknya. Untuk backrack ini kita bikin pakai pipa besi ya, dan untuk pembuatan prosesnya nggak terlalu sulit. Aslinya dia tuh ada senderan nih cuy. Nah, cuman itu senderannya kita hilangin dan kita ganti backrack custom ini. Backracknya panjang ke belakangnya ini kurang lebih sekitar 25 cm dan bisa menampung atau membawa barang lebih berat dari yang bagian depan. Kalau yang belakang ini bisa sampai 10-15 kg di bagian belakangnya ya. Di bagian atasnya juga masih kita tambahin ada besi behelnya buat ngejaga atau pengganti dari senderan boncengan. Jadi kalau misalnya boncengannya duduknya itu mau agak ke belakang, nggak usah takut karena bakal ada besi penyangganya yang di belakang. Kalau kita ngomongin seating postur, kita ngomongin 3 titik, yaitu posisi setang, kaki, dan jok. Nah, yang belum gue bahas adalah bagian jok ini cuy. Untuk bagian jok, sebenarnya kita masih pakai base bawaan atau base dasarnya bawaan standar. Busanya juga masih standar, hanya bagian kulit joknya aja yang kita ganti. Ini menggunakan bahan kulit sintetis ya, dengan tekstur dia ada polkadot, bola-bola kecil bolong-bolong gitu ya, walaupun nggak bolong ya. Jadi ada teksturnya nggak kelihatan terlalu polos. Pemilihan warnanya biru, dan birunya gue suka banget, nggak terlalu lari jauh dari warna biru grip gasnya, jadi kesannya tuh masih satu tone warna gitu ya. Oke, biasanya gue nyoba tes
suara sih, tapi karena ini nggak ada knalpot ya dan ini motor listrik, jadi kita coba tes nyalain aja deh ya. Motornya gue standar tengah dulu. Cir, tank banget. Kayak bawa sepeda bodinya. Gue angkat kuat nggak ya? Kuat sih. Oke, kita nyalain. Ini harusnya suaranya senyap sih, tapi nggak tahu. Ada modenya juga guys ternyata ya. Ada mode D sama S, gue nggak tahu nih bedanya apa. Kita cobain. Mode D dulu. Sekarang kita ganti ke mode S. Suaranya sih beda ya, lebih berdenging. Wih. Kalau tadi kan S dia, kalau mode D dia normal. Kedengeran nggak? Kedengeran nih. Nah, yang mode S ini dia top speed di speedometernya digital ya. Speedometernya ini sekitar 70 km per jam. Jadi harusnya buat harian, buat dipakai di jalan raya, harusnya modis ini udah enak banget sih. Ya, suaranya senyap ya, seperti halnya motor-motor listrik lainnya juga. Dan by the way, karena Fox ini belum pernah gua review sama sekali, yang versi standarnya, Fox 200. Kayaknya nggak ada salahnya kalau misalnya sekalian kita lihat-lihat fitur apa aja yang udah dipunya sama Fox 200 ini ya. Untuk bagian headlampnya ini udah pakai tipe LED, looks-nya elegan banget, tapi entah kenapa gua masih kurang suka sama grillnya ya. Model grillnya, apalagi grillnya ini grillnya warna chrome gitu kan. Sebenarnya kalau dicat warna hitam atau lebih dibikin monoton aja gitu, hitam polos atau apa, kayaknya bakal lebih gahar ya. Dan untuk yang belakang juga sama. Jadi dia punya grill yang depan tuh kan ada chrome, aksen chrome-nya. Yang belakang juga sama aksen chrome-nya. Sebenarnya bagus, apalagi di bagian atasnya ini ada lampu strip gitu ya. Lampu strip itu kayaknya buat lampu sennya. Coba deh gue nyalain. Lampu sennya bukan ya? Nah, iya bener tuh. Lampu sennya, terus ya lampu sen di yang bagian atas, terus lampu remnya di bagian yang tengah ini kan ya. Nah itu sebenarnya udah bagus, cuman ya itu tadi aksen chrome-nya sih sebenarnya. Kenapa? Karena nggak ada temennya cuy di motor ini. Yang aksen chrome mana lagi nggak ada, cuman ini doang nih. Ya. Ini juga kalau misalnya dicat warna orange juga sebenarnya bagus nih. Jadi ngilangin aksen chrome-nya. Atau grill ini dicat warna orange sih makin imut gitu cuy. Tapi kalau balik lagi kalau kita ngomongin standarnya, gue masih rada-rada kurang serk gitu ya. Lanjut ke bagian kompartemen dan setang nih ya. Jujur kalau misalnya di bagian setang gue suka banget karena dia udah full digital, simple. Bagian tengahnya ada kilometer per jamnya dan di sebelah kanannya itu ada total jarak tempuh. Kayak motor ini ya udah menempuh jarak sekitar 206 km. Terus di sini juga ada di bagian switch-nya itu ada tombol-tombol juga simple. Yang pertama sebelah kiri ada tombol lampu atas bawah, lampu sen kiri kanan, klakson, dan ada mode parking dan jalannya. Sebelah kanan ada tombol R, ini kalau buat mundur ya. Jadi kalau misalnya kalian mundur nggak usah ngedorong motornya, cukup ditekan R aja terus digas dikit, harusnya itu motor udah dinamonya udah berbalik jadi reverse gitu kan. Terus tombol lampu juga di sini, lampu mati, lampu senja sama lampu utama, dan di tombol bawah ada modenya. Modenya tadi ada dua ya, ada yang D sama ada yang S. Gua nggak tahu, mungkin yang S itu sport ya. Di bagian bawah stang ada kompartemen yang cukup simple. Di sebelah kiri bisa naruh tumbler, walaupun tumblernya bukan yang terlalu besar, bisa buat naruh HP juga. Dan di kompartemen sini juga udah tersedia port buat chargingnya, walaupun masih yang model apa sih yang lama banget tuh, Type C, bukan Type C ya, USB-C ya. Sebelah kanan kunci kontak, dan di bagian tengahnya ada hook pengait buat bawa barang atau kantong plastik Indomaret misalnya gitu kan, habis belanja-belanja. Udah sih simple itu. Di bagian bawahnya nggak ada apa-apa. Di sini ada finnya kebalik nih coy, tulisannya kebalik ya, jadi ini ya. Nah, di bagian belakang sini ada akses buat chargingnya. Chargingnya di bawah sini coy. Jadi nggak usah nyopot-nyopot baterai, langsung nyolok di sini terus nyolok ke listrik, udah aman. Kita lihat ke bagian jok, bawah joknya ya. Kira-kira lega nggak nih? Wih, ini joknya bisa muat satu helm kayaknya deh. Nah, ini ada helm nih, kita coba masukin ya. Gokil, masih muat juga. Naruh plat nomor masih muat juga. Tuh, naruh jas hujan dilipat masih muat juga. Sendal jepit di kiri kanannya masih muat juga. Gila, jadi cukup lega. Dan ini ya udah di sebuah motor listrik yang bagasinya cukup gede. Jadi gue baru tahu sih. Harusnya oke banget nih ya buat harian, buat daily, ngantar anak sekolah, kalian buat ke warung-warung doang, buat ke Indomaret, buat ke tetangga, main daerah-daerah komplek yang nggak sampai harus ke luar komplek kalian, luar main jauh gitu ya. Harusnya aman banget nih cuy, motor ini. Nice. Ya, itulah kurang lebih
ubahan dan beberapa part yang gue suka sama yang gak gue suka di motor ini ya, motor listrik ini. Di project kali ini tuh seperti di awal video gue bilang, ini simple banget project yang cuman modif-modif tipis-tipis doang, bikin aksesoris, karena aksesoris motor listrik itu kan emang jarang atau bahkan gak dijual di pasaran ya. Jadi mau nggak mau kita kalau memasangin aksesoris harus custom. Nah, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian dan bisa ngeracunin kalian di sini yang hari-harinya udah naik motor listrik, tapi motor listriknya masih kelihatan standar. Wah, ini salah satu referensinya bahwa lewat video ini gue pengen bilang kalau motor listrik itu bisa di custom juga, bisa dibikinin aksesoris pemanisnya juga sesuai request kalian tanpa harus ngerombak banyak. Minimalis aja kayak gini. Gue rasa udah cukup untuk video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan seputar video kali ini langsung aja tulis di kolom komen. Videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa gue Ateng cabut. Peace.